saya setuju juga, mungkin sudah saatnya juga pemerintah, tentunya Presiden Prabowo, bersama sahabat-sahabat saya, kawan-kawan DPR, khususnya Komisi 3, melakukan yang namanya moratorium. Penerimaan Hakim Agung ini. Oh, penerimaan hakim. Okay. Ya. Ini kan pernah dilakukan dan sukses pada waktu awal reformasi. Saya ingat pada waktu itu Menteri Kehakimannya Bang Yusril ya, dan Ketua Mahkamah Agungnya Soeharto, Pak Soeharto seperti itu. Dan mencari, bukan melamar, mencari yang layak untuk menjadi Hakim Agung. Sekarang kan semacam job seeker, orang mencari pekerjaan, melamar, ikut fit and proper test, baik ini diselenggarakan oleh KAI maupun oleh DPR. Nah, artinya ini juga kegagalan Komisi Yudisial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, teman-teman kita di luar negeri, para diaspora, kita jumpa lagi untuk membincangkan ini kasus hukum terkait dengan suap 60 miliar oleh hakim yang kita ketahui ini terkait dengan pemberian fasilitas ekspor minyak goreng. Nah, untuk bahas ini tentu menarik. Ini yang akan bicara adalah Pak Ketua Umum Partai Masyumi yang kebetulan ahli hukum, Dr. Ahmad Yani SHMH. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa nih? Kok bisa jadi hakim lagi MA kemarin yang sekarang kasus Ketua Pengadilan Jakarta Selatan ini kena ya 60 miliar itu bisa jadi seperti nggak terkontrol gitu ya hakim-hakim ini, gimana kira-kira? Yang pertama Pak Eri, sebagaimana kita kemukakan kan, tidak hanya di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, tapi kan di Mahkamah Agung kan juga hakim yang katanya agung itu juga penuh dengan masalah. Betul. Dan kalau kita lihat 3 orang yang mengadili, ya kan, terus ditambah plus hakim termasuk ketua pengadilannya. Ketua pengadilannya ini kan yang juga pernah menjadi wakil ketua di pusat. Ya. Jadi ini memang perkara ini kalau menurut saya bagian dari jaringan, Pak. Mafianya ini ya. Karena ini juga melibatkan kepaniteraan di Jakarta Utara. Iya. Ya, seperti itu. Ya. Dan angkanya menurut saya 60 miliar yang digelontorkan oleh 3 perusahaan ini, bagi perusahaan itu kecil, Pak Eri. Karena untungnya lebih gede. Oh iya, kita tahu nih bagaimana permainan CPU ini. Iya. Kita tahu juga rakyat mengalami kesusahan beli minyak goreng. Kan udah berkali-kali kita juga, Pak Eri, menyatakan 3 perusahaan ini, terutama di grupnya Wilmar ini, kan kita udah teriak juga. Betul. Bahwa diduga ada pengelapan pajak juga sebelumnya seperti itu. Ya, yang sampai saat ini juga belum masuk ke proses penyidikan. Oh, yang tempoh hari kita angkat. Ya, kita pernah angkat kan. Betul. Yang masalah ini yang diduga pengelapan pajak dan sebagainya kan. Dan mereka ini kan grupnya Wilmar ini juga ditengarai menguasai juga tentang perdagangan CPU ini sendiri juga. Harga CPU itu mereka menentukan. Dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir seperti itu. Nah, oleh karenanya menurut saya Kejaksaan Agung membuat terobosan. Ya kan, yang dipidanakan bukan bukan orang per orang pengurus, baik komisaris atau direksi, tapi korporasinya. Ini kan tiga korporasi kan? Iya. 3 korporasi itu kan Wilmar Group, ya kan, PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, PT Musim Mas Group. Nah, 3 perusahaan inilah yang menurut Kejaksaan dengan 2 alat bukti yang cukup
diduga melakukan penyuapan terhadap hakim-hakim ini, Pak Eri. Dan sekarang sudah berkembang juga bahwa ternyata tidak hanya melibatkan hakim-hakim ini, juga ada endorsement atau ada semacam persetujuan, ya kan, dari yang lebih tinggi lagi. Kita belum tahu apa yang dimaksud lebih tinggi ini, apakah pengadilan tinggi atau ke Mahkamah Agung. Ini sudah beredar, Pak Eri. Seperti itu. Jaringannya sampai. Iya, luar biasa kan. Dan kita juga tahu dalam kasus ini juga sebenarnya kritik kita juga kepada kejaksaan, tuntutannya juga terlalu rendah-rendah juga, ya kan, terhadap beberapa orang yang sekarang sedang menjalani, ya kan, proses hukuman itu. Apalagi kalau kita lihat, ya kan, persoalan Wilmar ini kan banyak sekali persoalannya seperti itu. Jadi memang ini mudah-mudahan bisa membuka tabir, ya kan, ya, dari pokok persoalan yang ada. Jadi saya setuju juga, mungkin sudah saatnya juga pemerintah, tentunya Presiden Prabowo, bersama sahabat-sahabat saya, kawan-kawan DPR, khususnya Komisi 3, melakukan yang namanya moratorium. Penerimaan Hakim Agung ini. Oh, penerimaan hakim. Okay. Ya, ini kan pernah dilakukan dan sukses pada waktu awal reformasi. Saya ingat pada waktu itu Menteri Kehakimannya Bang Yusril, ya, dan Ketua Mahkamah Agungnya Soeharto, Pak Soeharto, seperti itu. Dan mencari, bukan melamar, mencari yang layak untuk menjadi Hakim Agung. Sekarang kan semacam job seeker, orang mencari pekerjaan, melamar, ikut fit and proper test, baik ini diselenggarakan oleh KI maupun oleh DPR. Nah, artinya ini juga kegagalan Komisi Yudisial yang melakukan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini kan dilakukan oleh Komisi Yudisial ekstra. Di Mahkamah Agung juga punya badan-badan pengawas dan lain sebagainya. Menurut saya masih banyak hakim-hakim agung juga yang baik. Masih banyak hakim-hakim tinggi yang baik dan hakim-hakim pengadilan negeri yang baik, Pak Edi. Cuman kadang-kadang mereka ini, terutama hakim pengadilan negeri ini, yang tidak punya koneksitas itu, lambat karirnya. Ini kan orang yang cepat nih yang punya hubungan, Pak Edi. Punya uang juga mungkin ya. Iya. Dan oleh karenanya memang perlu dipikirkan, saya setuju. Saya lupa, Asep atau menyatakan mantan hakim sahabat saya juga, untuk melakukan rotasi besar-besaran. Di MA? Tidak, di hakim pengadilan pertama dulu. PN. PN ini yang ada di Jakarta ini. Mungkin 80% atau 70% dimutasi ulang. Karena ini memang berebutan juga mereka yang mau masuk pengadilan Jakarta Pusat ini, Pak Eri. Pusat terutama yang itu ya. Di Jakarta lah, Jakarta. Jakarta semua. Jakarta itu terutama pusatnya. Dan mungkin sebenarnya Mahkamah Agung itu punya yang namanya sistem mencari telecounting gitu, ya kan, yang mencari bibit-bibitnya memang hakim-hakim yang bagus. Tapi sayangnya pada waktu untuk masuk Jakarta, proses ini nggak berjalan. Ini didasarkan dekatan hubungan dan lain sebagainya seperti itu. Sorry, tadi yang moratorium itu untuk Hakim Agung aja, untuk Hakim Hakim Agung dulu deh. Hakim dulu. Kan ini mau proses penerimaan Hakim Agung lagi. Oh, moratorium. Gagal kurang. Menurut saya stop. Nanti memang tidak perlu tes. Dicari, diminta para akademisi, tokoh-tokoh atau advokat-advokat senior, ya kan, yang memang dedikasi tinggi, yang untuk mengabdikan dirinya ke bidang peradilan ini, Pak Eri. Bukan kalau tingkat MA gitu. Tingkat MA dulu kita benahi, ini kan rusak bara. Benahi dulu di atasnya, kepalanya dulu. Oh, kepalanya dulu, bukan dari bawah ya? Iya. Dari bawah kalau kepalanya masih busuk gimana? Jadi memang hakim-hakim ini, karena saya mendengar juga, ya kan, saya sedih juga. Ini kan hampir pejabat-pejabat Mahkamah Agung ini, mulai dari Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Ketua-Ketua muda ini, periodisasi saya, Pak Eri, di DPR memilih. Pada waktu itu kita betul-betul minta
mereka itu punya integritas betul untuk menyelamatkan wajah peradilan kita, Pak Eri. Nah, tapi sayang ya godaan mungkin luar biasa seperti itu. Dan juga jangan salahkan juga kadang-kadang kalau dulu ada upaya dari advokat atau pihak-pihak lain untuk menyokong, kadang-kadang dari institusi pengadilannya yang aktif itu luar biasa. Saya kecewa betul, banyak putusan-putusan. Kita bukan masalah putusan-putusan belum tentu perkara tindak pidana korupsi itu, Pak Edi. Mereka yang bersalah. Tapi karena mereka ada on the track, ya kan, jujur menegakkan ini, melakukan pembelaan, tapi memang tidak pakai uang. Kadang-kadang mereka, ya sudah, hakim itu tidak pernah mau memeriksa. Terburu-buru. Apalagi menyangkut mereka yang alasan tahanan. Mau masa tahanan. Kadang-kadang apa betul mereka sudah membaca seluruh berkas perkara. Kadang-kadang hanya bisa 3 hari, 4 hari, seminggu untuk udah buat keputusan. Apa betul dia sudah mempelajari seperti itu? Yang ini harus dikoreksi menurut saya. Oke, kalau kembali ke kasusnya yang ini, yang hakim ini. Ya ini kan sudah tertangkap, kita tinggal nunggu perkembangannya. Putusan onslah itu bisa onslah itu gimana, Pak? Ya onslah ini gini, Pak Eri. Ada perbuatannya, tapi perbuatan itu dianggap bukan perbuatan melawan hukum. Kok bisa begitu maksud saya? Apakah memang secara logika atau logika hukum ya maksud saya? Ya itu kan cara yang paling aman Bagi hakim. bagi hakim onslah gitu loh. Bagi hakim. Dan saya kadang-kadang juga kritik saya juga lebih bagus kadang-kadang putusan pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu terlepas ya, ada argumentasinya. Putusan pengadilan tinggi kadang-kadang nggak ada argumentasinya, hanya copy, menyetujui, menolak, hanya ya 1 halaman 2 halaman, tidak mempunyai argumentasi. Mahkamah Agung juga kadang-kadang gitu. Dulu putusan Mahkamah Agung itu kita cari, Pak Eri. Walaupun kita pihak yang kalah, kita ingin mengetahui betul legal reasoningnya, ya kan, logika hukumnya, pertimbangan hukumnya dan sebagainya, pandangan-pandangannya. Tapi sekarang jarang kita temukan seperti itu. Kalau di PN masih gitu ya? PN karena dia ini kan, karena kan kena di pengadilan di tingkat Mahkamah Agung itu kan sudah lagi tidak mengandali fakta. Yang diadili itu apakah penerapan hukum tepat atau tidak, apakah alasan-alasan argumentasi hukum yang digunakan kedua belah pihak, kalau perdata penggugat tergugat, kalau pidana itu antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya, kan bisa beradu. Putusannya kadang-kadang 3 lembar 4 lembar, hanya menolak, menerima dan sebagainya seperti itu. Nah, kembali lagi kepada 3 orang ini atau lebih dari 3 orang ini, menurut saya memprihatinkan. Ada beberapa hakim memang ya kan yang lagi disorot ya kan, ya, bahkan ada hakim yang membebaskan, onslah juga, membebaskan. kasus Laskar EPI kilometer 50. Iya, betul. Ya, seperti itu kan. Onslah juga. Ya. Onslah juga ada perbuatan tapi kan lucu. Itu jelas temuan ya kan Komnas HAM dan lain sebagainya disebut unlawful killing atau extrajudicial killing seperti itu. Nah, saya ingat juga salah satu hakim ini juga yang mengadili klien saya, Pak Irjen Napoleon Bonaparte, kasusnya Keci. Jelas-jelas pada waktu itu Keci itu dianggap memberikan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan fakta dan sesungguhnya. Sehingga fakta persidangan pada waktu itu harusnya Irjen Napoleon ini dibebaskan, tapi dihukum. Itu pokok. Ada orang yang harus dihukum tapi dia bebas. Nah itu padahal dia mewakili ira-iranya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya tidak adil dan tidak berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa seperti itu. Jadi ini kita berharap jaksa jangan berhenti. Kasusnya ini kalau bisa, ini kan kalau kasus CPU ini baik dalam konteks korporasi, kan harus ada pertanggungjawaban. Korporasi itu betul ada namanya komisaris, ada namanya direksi, tapi ada namanya ownership. Ada juga yang namanya pemilik itu. Kadang-kadang pemiliknya lepas. Tampak seperti itu. Ini harusnya ditarik pemiliknya ini. Seperti itu. Tapi ini seolah-olah jadi kalau sekarang ini kan kasus korporasinya korporasinya dan dengan kasus
yang tertangkap tangan ini, saya tidak tahu kasus di Mahkamah Agung apa sudah dikuatkan juga putusan ini bisa menjadi novum. Bisa dijadikan novum kalau memang betul di Mahkamah Agung mereka dilepas. Kan jaksa kan bisa mengajukan kasasi atas putusan lepas. Kalau saya, apakah putusan kasasinya sudah keluar? Andai putusan kasasinya sudah keluar dan melepaskan atau menguatkan putusan pengadilan ini, tingkat 1, maka dengan tertangkapnya ini novum yang kuat untuk mengajukan PK, dan kita berharap di PK dibalik, ya kan? Mereka dilepas menjadi dihukum, bahkan hukum yang seberat-beratnya. Pak Jaksa, ya kan? Pak Jaksa Agung, ini tidak hanya berhenti di sini, ada kasus penggelapan pajak juga yang pernah kita ungkap juga di sini. Seperti itu, Pak. Jadi kita berharap sekali kalau misalnya, dan ini memalukan kan? Kalau hakimnya ngeliat hakimnya yang profilnya seperti ini, jadi memalukan sekali gitu. Iya. Ya, nama Muhammad Arif kan merusak nama Muhammad dan nama Arif kan, Arif orang. Iya. Kita apa namanya, sangat prihatin ini dengan kasus-kasus hakim. Saya kasihan nih, saya ingatkan juga pada rekan-rekan advokat, berhentilah juga. Ini risiko Anda yang terima uang banyak siapa? Tapi kadang-kadang juga advokat ini ditekan-tekan, dipaksa-paksa. Klien juga kadang-kadang udah tahu maksa mau menang, kalau memang fakta hukumnya keliru kan, itu salah. Nah, tapi saya mengimbau juga, berhentilah juga lah melakukan hengki-pengki, suap menyuap. Nah, ini kan akhirnya yang terima uang banyak tentunya hakim kan, 60 miliar saya nggak yakin pengacaranya terima 60 miliar juga. Tapi terlibat pengacaranya. Iya, maksud saya, dia terima uang nggak sebesar itu, tapi kan dia dihukum seperti itu loh Pak Heri. Betul. Ini kan ada perannya pengacara. Pasti gitu ya. Ini kan ada perannya pengacara, mediatornya, ada perannya panitera Pak Heri. Iya, panitera yang paling ini. Iya, seperti itu. Wahyu Gunawan ini. Iya. Artinya ini panitra yang di Jakarta Utara. Bagaimana mengkondisikan dan sebagainya seperti itu. Padahal ini di Jakarta Pusat. Iya. Itu luar biasa, maaf. Kan itu berarti kan udah jejaring. Betul luar biasa. Ya. Kita prihatin terus ya kita. Jadi usul kita kepada Presiden Prabowo, pada kawan Komisi 3, coba tunda dulu lah rekrutmen Hakim Agung. Moratorium ya. Moratorium. Terus khusus untuk di Jakarta buat rotasi besar-besaran. Yang tertinggal itu yang memang betul, yang sudah kualifikasinya teruji, jujur, adil, menegakkan integritas. Yang lainnya geser. Ya, walaupun kalau bicara Jakarta tadi, Jakarta Utara bisa main di pusat gitu. Karena mereka kan punya jejaring, Pak Eri. Iya, itu dia makanya. Oke. Iya, terima kasih Pak Ketum. Jadi kita berharap sekali, mudah-mudahan ini kita prihatin dengan kasus hakim yang nggak habis-habis bermain, suap menyuap terus ini terjadi dari Mahkamah Agung sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita berharap moratorium yang diusulkan tadi oleh Ketum supaya betul-betul dijalankan itu ya, di tingkat MA dan juga di tingkat di Jakarta untuk dirotasi besar-besaran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.